Jadi tidak ada orang pacaran berdua. Gimana sih berdua? Ikhwannya ditemani malaikat, Raqib Atid. Yang akhwatnya juga ditemenin. Berenam minimal ya. Rame. Di bioskop berdua, kata siapa berdua? Tidak ada tempat sembunyi. Belum lagi kursinya bersaksi. Saya didudukin orang pacaran. Oh serius? Semuanya. Dinding bersaksi, pacaran di taman, rumput lagi bertasbih. Di atasnya pacaran, apa nggak dendam? Nah, orang inilah sebetulnya orang yang bahagia, mulia, dan bakal selamat di tingkatan ini. Yang paling bahagia tuh di tingkatan ihsan. Karena orang yang ihsan itu, coba nih, jawab ya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Apakah Allah mendengar setiap ucapan? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Tahu tidak? Apakah Allah tahu niat yang ada di hati kita? Isi pikiran kita? Allah tahu cicilan saudara tidak? Allah tahu yang sedang punya masalah? Tahu? Adakah yang tidak diketahui Allah? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Kalau keyakinan seperti itu setiap saat tanpa ditanya, itu muhsinin. Dalam Al-Quran 5 kali disebut Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Baik, supaya kita yakin, kita baca Asy-Syahid, yaitu Allah yang maha menyaksikan, dan Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj ayat 9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi semua disaksikan Allah. An-Nisa 79. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi sebagai saksi. Al-Hajj 17. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Artinya mau terang, mau gelap, mau di tempat ramai, di tempat sepi, semuanya tidak ada yang luput dari penyaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang selingkuh, Allah tahu tidak? Tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Yang pacaran, yang zina, semuanya dilihat oleh Allah. Yang korupsi, semua. Lirikan mata Allah tahu. Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan niat yang ada di kandung, disembunyikan di hatinya. Kan tiap melirik itu ada niatnya. Ada yang lihat biasa saja, ada yang lihat nyari ilmu, ada yang niat ngeres ya. Nah, apa bedanya dengan Ar-Raqib? Enggak apa-apa teh, tenang saja, biasa, baik itu ya. Tuh, tenang. Bayi ciptaan siapa? Bayi menangis dengan izin Allah bukan? Ya, tenang ya. Rasulullah sedang sholat, ada bayi menangis, dipercepat sholatnya. Ya, untuk menjaga supaya ibunya tidak gelisah. Kan berhenti juga ya. Yang lainnya, kenapa sih bayi begini? Oh, bayi belum ngerti pengajian ya. Yang harus ngerti saudara yang banyak omong ya. Ar-Raqib
Surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al-Ahzab ayat 52. Wa kanallahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Apa bedanya asyahid dengan ar-raqib? Asyahid semua dilihat, semuanya, segalanya, yang besar, kecil, yang halus. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita akan lihat balasannya karena Allah melihat yang kita lakukan. Kalau ar-raqib di sini lintasan hati, niat yang tersembunyi, itu Allah tahu. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ar-Raqib itu mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati, dan Asy-Syahid itu menyaksikan segala-galanya. Hampir sama, dua-duanya diketahui. Kalau orang mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita, nggak apa-apa, tenang. Kita dulu menangis tidak di masjid, ya kan? Orang mengadakan rapat gelap di tempat yang tidak diketahui, Allah tahu tidak? Rapat ini gelap sekali sampai tidak diketahui siapa yang rapat. Dan bisik-bisik saking rahasianya sampai tidak kedengeran oleh yang dibisikin. Coba rapat apa ya? Allah tahu tidak? Tahu. Semuanya nyata. Jadi Allah tahu tidak siapa diri kita yang sebenarnya? Tahukah? Jawab. Kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan kita. Itulah satu-satunya yang membuat kita dihargai orang. Ditutupi. Allah melihat sekali maksiat. Allah lihat kita buka-buka HP. Allah lihat apa yang kita lihat. Nah, kenapa langsung pada senyum? Saya saja bisa melihat saudara tersenyum. Pengakuan terhadap sesuatu yang salah kita lihat. Adakah saat kita sendirian dalam hidup ini? Sudah nggak yakin. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak. Selalu ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah senantiasa bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi tidak ada orang pacaran berdua. Gimana sih berdua? Ikhwannya ditemani malaikat, Raqib Atid. Yang akhwatnya juga ditemenin. Berenam minimal ya. Rame. Di bioskop berdua, kata siapa berdua? Tidak ada tempat sembunyi. Belum lagi kursinya bersaksi. Saya didudukin orang pacaran. Oh serius? Semuanya. Dinding bersaksi, pacaran di taman, rumput lagi bertasbih. Di atasnya pacaran, apa nggak dendam? Semua kan bersaksi nanti kan di akhirat. Kulit bersaksi, mata bersaksi. Jadi memang orang yang yakin kepada Allah, ihsan itulah yang paling sulit berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat karena tidak merasa dilihat oleh Allah. Kita enak saja bicara karena tidak merasa didengar oleh Allah. Kalau orang sudah masuk ke makom ini, Masya Allah, bicaranya
mesti sangat terjaga. Orang yang yakin dilihat oleh Allah, tidak ada tempat bagi dia untuk berbuat maksiat. Pokoknya orang berbuat maksiat pasti kurang iman. Kalau yakin ke Allah, tidak. Dan yakin tiap maksiat itu selain dilihat oleh Allah, bakal kembali kepada dia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat apa dek? Halo? Coba dilihat ya. Jika engkau berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali pada dirimu. Engkau berbuat jelek, maka kejelekan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, itu seperti nyimpen paku, nyimpen beling, nyimpen pisau, nyimpen bayonet, ranjau di tempat yang pasti kita injak, nggak akan meleset tuh. Kita pasti nginjak. Makanya kalau kita berbuat maksiat, kok nggak ada tuh dampak dari maksiat? Lah, dampak dari maksiat yang tidak ditobat itu adalah tidak merasa bermaksiat. Mana? Saya pacaran nggak ada tuh efeknya. Tetap pasaran saya tinggi. Lah istijrah itu. Dia jadi sering zina, maksiat, zina mata, pikiran dan sebagainya. Dan semuanya dilihat oleh Allah. Kenapa orang lain tidak tahu? Karena Allah saja belum membuka. Adakah orang yang jago menutupi aib? Jawab hadirin. Adakah orang yang jago menutupi aib? Tidak ada, nggak bisa. Tinggal nunggu aja. Kalau mau dibuka ya kebuka. Adakah orang yang jagoan berdusta? Tidak ada. Allah tahu semua kebohongan kita. Orang bisa kita bohongi bukan karena kita jago berbohong, karena Allah saja belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah mau membuka, ada yang bisa menahan tidak? Tidak. Ini pengajian nyiksa. Sebelum kesini saya aman. Kenapa sekarang jadi tertekan begini? Allah sudah tahu kita takut kebongkar aibnya. Mana yang bahaya? Kebongkar aib atau tidak diampuni Allah? Mana yang harus kita takuti, yang berbahaya bagi kita tuh terbukanya aib kita atau tidak diampuni Allah aib kita? Kita takut yang mana? Kita lebih takut kebuka aibnya. Mumpung ditutup, Pak, Bu, taubat. Mumpung ditutup, taubat. Jadi nanti ditutup selamanya oleh Allah atau dihapus. Kalau Allah nutup, tidak ada yang bisa membuka. Kecuali dia membuka dirinya, dibuka oleh Allah. Atau dia hobi membuka aib orang lain, itu minta ke Allah, buka aib saya. Makanya kalau punya dengar aib orang lain, diam, jadikan kuburan. Kita membuka aib orang lain, berarti kita meminta Allah membuka aib kita. Cilaka. Tobat. Saya punya aib, orang lain tidak ada yang tahu. Diam. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka oleh kita. Allah melihat. Ada orang yang berbuat maksiat malam, paginya dia ceritakan, itu yang Allah benci, sudah ditutupi oleh Allah, dia ceritakan, dia buka sendiri. Pernah ada yang tanya, saya tergelincir waktu muda, sekarang saya tidak asli lagi, tidak orsinil. Saya udah memperhalus kata-kata ini ya, tidak ori. Apakah kalau saya nikah, saya perlu jelaskan ke suami? Jangan. Kalau tidak ditanya. Kalau diam aja, diam saja. Maksudnya nggak usah jujur yang nggak diperlukan. Nanti gimana kalau suami tahu, dibikin nggak tahu oleh Allah, mungkin dia agak lugu jadi nggak ngerti. Loh,
mudah bagi Allah meluluhkan siapapun disangka nama ori, nggak apa-apa. Kecuali kalau nanya, saya mau nikah, jujur, ori atau tidak? Tidak. Ya sudah, kalau dia tidak mau nerima berarti bukan jodohnya. Kalau memang jodohnya dibuat oleh Allah mau nerima. Tapi kita sudah jujur, maka jangan takut. Kalau kita jujur itu jangan takut resiko bahaya dari orang, tapi resikonya takutnya kalau Allah marah saja. Jadi di kamar sendirian Allah melihat kita tidak? Kamar mandi lihat tidak? Waktu buka-buka HP Allah lihat tidak? Nah gitulah. Jadi ingat pas buka HP teh malaikat lihat, jangan dilihat malaikat, nggak bisa. Ini keyakinan ini ngerem luar biasa untuk berbuat maksiat tadi. Apa hikmahnya? Ya jelas, kalau kita merasa disaksikan Allah, kita jadi susah berbuat dosa. Ingat surat Ghafir 9 tadi, lirikan mata dan niat dibalik lirikan. Allah tahu semuanya. Jadi tidak perlu jaim. Yang membuat kita repot itu kan kita tuh jaim, ingin kedudukan di hati orang, sehingga kita lebih membangun topeng daripada isi. Padahal apa sih pujian orang? Puji, caci, ember jatuh sama, tidak ada apa-apanya, hanya getaran udara yang merambat. Oh, kamu keren, jadi keren? Enggak gitu ya tetap. Kamu jelek, jadi jelek? Iya, kan dari awal juga gitu. Tuh si ibu awet muda jadi awet, nggak mungkin, pasti meotan. Gak ada apa-apanya tuh, puji, caci, ember jatuh tuh sama getaran udara. Yang membuat kita terluka ketika dicaci bukan karena omongannya, tapi karena ketidakjujuran kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang bikin luka. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, penghinaan orang itu tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Benar? Tuh si ibu itu si banyak omong. Sederhana banget, hanya disebut banyak omong. Dia tidak tahu banyak cicilan, banyak hutang, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak goreng. Lah, benar kan? Suatu saat takdirnya ceramah nih, takdir ini mah di Amerika. Selesai ceramah ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, ya Bu, boleh saya nanya? Boleh. Ustadz, saya lihat Ustadz di TV tuh tinggi, besar, putih, aslinya mah pendek, hitam, jelas Tuhan. Sepanjang riwayat ceramah belum pernah ada pertanyaan kayak gitu. Aduh, jengkelnya itu. Tapi sesudah saya pikir, apa yang salah dari omongannya? Dia lihat orang Amerika tinggi-tinggi, saya pasti kecil. Lihat yang bule-bule jadi hitam. Dia nggak salah omongannya. Cuma nggak perlu dia ngomong gitu. Itu hadirin, itu aja intinya.